もしもし。Ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Rifki Fernanda desu. Dozo yoroshiku. Do desu ka saiki minasan. Sekarang kita akan membahas tentang moshi-moshi. Moshi-moshi sering kali digunakan orang Jepang untuk membuka pembicaraan dalam telepon maupun percakapan biasa. Kita sering kali mengartikan moshi-moshi sebagai hello. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Let's get on with the video. Sejarah asal-usul moshi-moshi diambil dari kata mosu. Di zaman Edo, ketika orang ingin berbicara kepada orang yang memiliki derajat lebih tinggi dari kita, mereka biasanya mengatakan moshi agemasu, yang berarti saya ingin berbicara. Dan karena terlalu panjang seringkali disingkat moshi. Lalu kenapa diucapkan dua kali? Ada sebuah urban legend atau sebuah mitos di mana ada hantu yang dapat memakan jiwa manusia apabila kita menjawab ucapan mereka. Dan sebuah hantu tidak dapat mengucapkan kata dua kali secara berturut-turut, sehingga moshi-moshi digunakan untuk menandakan bahwa kita bukan hantu yang memakan jiwa tersebut. Pelajari bagaimana kisah tentang dan asal-usul moshi-moshi, lalu bagaimana kita untuk membuka pembicaraan melalui telepon. Simaklah contoh berikut ini. Pertama-tama penelpon mengucapkan moshi-moshi, lalu dilanjutkan dengan menanyakan alamat yang dituju. Misalnya adalah moshi-moshi arek desu ka. Apabila alamat yang dituju salah, biasanya penjawab akan mengucapkan iie chigang desu, yang artinya maaf salah sambung. Apabila alamat yang dituju benar, maka biasanya penjawab akan mengucapkan hai arex desu, atau nama dari alamat yang dituju. Mumpung kita ada di Jepang, bagaimana kalau saya mengajak Anda untuk pergi berwisata di Jepang? Bagaimana kita mengajak orang untuk melakukan kegiatan atau wisata bersama kita? Contohnya sebagai berikut. Ishoni yamae ikimasen ka, yang berarti apakah kamu mau ke gunung bersamaku? Biasanya untuk menolak, orang akan mengucapkan sumimasen atau coto. Sumimasen berarti maaf dan coto artinya tunggu dulu. Biasanya digunakan untuk menolak ajakan. Lalu bagaimana untuk kita mengapprove suatu ajakan? Biasanya mereka akan mengucapkan ii desu ne, yang berarti boleh juga. Ngomong-ngomong tentang gunung, atau kita tadi membahas tentang mengajak ke gunung, ada satu gunung yang sangat terkenal di Jepang, yaitu Fuji. Fujiyama atau Fujisan biasa disebut oleh masyarakat Jepang, adalah gunung yang memiliki salju abadi, berada di prefektur Hojo pada masa Sengoku, atau lebih tepatnya ada di sini di prefektur Yamanashi, berbatasan dengan prefektur Kanagawa di sebelah timur dan Shizuoka di sebelah barat, serta Saitama di sebelah utara. Lalu ada satu tempat wisata lagi, yaitu Taman Bambu, atau dalam kanji Chikuso, maksud saya Chikurin, yang berarti hutan bambu atau pepohonan bambu. Kanjinya sangat menarik, yaitu menyatukan dari dua kanji, yaitu take dan hayashi. Take yang berarti bambu dan hayashi yang berarti pepohonan. Dan saya tidak mengerti kenapa bila disatukan menjadi Chikurin. Lalu ada satu tempat wisata lagi yang sering dikunjungi, yaitu kebun binatang, atau dalam bahasa Jepang disebut Doubutsu-en. Doubutsu artinya binatang dan en adalah taman. Doubutsu-en atau kebun binatang atau taman binatang. Doubutsu-en kebun binatang.
Dobutsuen berasal dari 3 kanji, yaitu do atau gerakan dan mono atau yang berarti makhluk hidup, dan en yang berarti taman atau kebun, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai taman makhluk yang bergerak. Ada satu keunikan lagi yang ada di Jepang, yaitu makanannya atau mie. Ya, disebutnya bisa soba atau ramen. Ada satu kios yang menyajikan makanan mie tanpa kursi untuk duduk. Ya benar, makan mie sambil berdiri. Rumah makan mie ini disebut sebagai standing noodle atau tachigui soba. Diperuntukkan untuk orang-orang yang sibuk, bahkan duduk pun tidak sempat. Biasanya kita temui di stasiun atau tempat-tempat yang ramai pengunjungnya. Lalu ada satu tempat makan lagi di Jepang yang sangat unik, yaitu kaiten sushi atau sushi dalam konveyor. Konveyor yang membawa sushi atau seafood dalam konveyor belt with sushi. Kaiten yang berarti bergerak atau berputar, dan shi yang artinya ikan atau seafood. Di Jepang juga ada vending machine yang menjual makanan dalam kondisi yang masih hangat, baru dimasak dan baru keluar dari panggangan. Masih hangat, langsung dimakan, bisa instan tanpa harus menunggu, di mana saja, kapan saja. Oke, tadi kita telah mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan moshi-moshi, sejarahnya, asal-usul, dan cara menggunakan yang baik dan benar. Padahal kalau kita di Indonesia tinggal bilang Assalamualaikum. Dan yang kedua tadi kita membahas tentang bagaimana kita mengajak untuk melakukan kegiatan atau berwisata dengan orang lain. Kita juga telah sedikit membahas tentang tempat wisata apa saja yang ada di Jepang dan menjelaskan tentang kanjinya, yaitu Chikurin dan Dobutsuen. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita membahas beberapa tempat makan yang unik dan hanya ada di Jepang. Yang pertama adalah standing noodle, yang kedua adalah conveyor belt sushi, dan yang ketiga adalah vending machine food. Mereka hanya bisa ditemui di Jepang, dan di dunia hanya ada di Jepang. Hanya ada di Oke, jadi sekian video materi Jepang untuk memenuhi tugas atas nama Muhammad Rifki Fernanda. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next video. Mata